Halo sahabat UMKM, bertemu lagi dengan kami di channel Sahabat UMKM. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan nih terkait kewajiban apa saja nih secara administrasi untuk para UMKM sehingga tidak bingung atau mau jadi mengetahui hal-hal ini loh yang harus saya lakukan ketika melaksanakan kewajiban sebagai seorang perpajakan sebagai seorang UMKM. Di video sebelumnya kita kan sudah membahas tuh apa itu pajak dan mengapa penting. Terus kenapa nih UMKM harus peduli pajak? Sampai kita menjelaskan tentang peran UMKM di ekonomi dan pajak nasional. Terus pajak-pajak apa saja yang berlaku umum untuk UMKM sampai payung hukumnya. Terus jenis pajak juga dengan perhitungan singkatnya juga sudah kita paparkan, kita sama pelajari di video sebelumnya. Nah, sampai dengan jenis-jenis pajaknya nih ya, sampai pajak daerah juga. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan yaitu tentang kewajiban administrasi pajak untuk UMKM. Jadi bagi sahabat UMKM yang pengen mereview lagi, boleh kok lihat lagi yuk. Itu di channel kita sahabat UMKM, video yang sebelumnya terkait yang kita pelajari ke tempo lalu. Nah, dan apabila nanti sahabat UMKM juga pengen membaca-baca, kami juga sediakan link e-booknya ya di deskripsi video ini. Jadi bisa membantu sahabat UMKM nih untuk melihat-lihat lagi apa saja panduan-panduan untuk para UMKM. Yuk, cus kita langsung ya. Nah, ini adalah terkait bab 3 tentang kewajiban administrasi pajak umum. Jadi pelaku usaha yang taat pajak itu tidak hanya soal menghitung dan membayar pajak loh, tetapi juga harus memenuhi kewajiban administrasi. Jadi itu yang jadi dasar legalitas dan transparansi usaha. Administrasi pajak yang baik, jadi itu memudahkan untuk pelaku UMKM sendiri untuk mengakses pembiayaan, mengikuti pengadaan pemerintah lah, sehingga menghindari sanksi akibat kelalaian kita dalam administrasi. Nah, apa yang perlu kita urus? Yang pertama itu mengurus NPWP pribadi atau badan usaha. Jadi NPWP atau nomor pokok wajib pajak adalah identitas resmi dalam sistem perpajakan. Itu NPWP pribadi wajib dimiliki oleh pelaku UMKM perorangan. Kalau NPWP badan itu wajib untuk UMKM yang berbadan hukum seperti CV, PT, dan koperasi. Cara daftarnya itu mudah sekarang sama UMKM. Kita itu cukup masuk ke dalam ini Cortex. Sekarang kan ada sistem perpajakan yang baru tuh, dengan di Cortex itu kita tidak perlu ke kantor pajak, tutup di rumah atau bahkan lewat HP pun bisa loh Bapak Ibu, sangat memudahkan sekali. Kemudian kita juga menyiapkan juga dokumen seperti KTP, surat keterangan usaha, dan akta pemberian kalau seandainya untuk badan. Jadi itu dalam bentuk scanan lah ya, PDF. Itu nanti kita upload di dalam sistem dari Cortex. Nah, jadi UMKM ini juga tidak bisa menyetor atau melapor pajak tanpa MPWP. Maka MPWP itu wajib dilakukan ketika pertama kali Bapak Ibu sahabat UMKM mau melaksanakan kewajiban perpajakannya. Gitu ya. Untuk cara membuat MPWP di dalam Cortex, Bapak Ibu tulis di kolom komentar ya, MPWP atau cara mengurus NPWP. Nah, nanti semakin banyak yang berkomentar seperti itu, nanti saya buatkan khusus nih untuk cara pembuatan NPWP secara online. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya adalah mendaftar usaha di OS untuk mendapatkan NIB. Apa itu OSS? OSS itu adalah program dari pemerintah. Itu sistem pendaftaran usaha secara nasional. Jadi dengan cara mendaftarkan ini, pelaku usaha itu dapat mendapatkan nomor induk berusaha yang berfungsinya sebagai identitas usaha, syarat pembukaan rekening bank usaha, syarat mengakses pembiayaan atau kemitraan. NIB ini itu mungkin dahulu sering kita dengar, bisa kita sebutkan sebagai izin usaha. Sekarang itu namanya NIB. Dia dilakukan di sistem OSS. Nah, kita bisa membuatnya dengan mudah juga itu dengan mengakses link ini ya Bapak Ibu, https oss.go.id. Nah, ini sudah standar. Jadi misalnya Bapak Ibu mau buka rekening atas nama usaha atau mau pembiayaan, itu wajib banget
pakai ini NIB, harus buat. Nah, untuk Bapak Ibu juga, sahabat UMKM, apabila juga tertarik untuk diajarkan juga terkait pembuatan NIB, silakan tuliskan di kolom komentar ya. Ketik aja NIB, NIB kayak gitu. Nanti siapa yang banyak nih MPWP NIB itu yang akan saya dahulukan untuk pembuatan videonya. Semangat belajar ya Bapak Ibu. Nah, yang poin ketiga adalah kewajiban pembukuan atau pencatatan. Nah, setelah izin-izin tersebut, jadi pemerintah itu sebenarnya mengatur dua sistem pencatatan keuangan untuk UMKM. Yang pertama, pencatatan untuk usaha perorangan. Jadi kita cukup mencatat omsetnya aja dan pengeluaran secara manual atau di Excel juga bisa. Kedua, pembukuan untuk UMKM berbadan hukum itu wajib disusun laporan keuangannya secara sistematis, neraca, laba rugi, dan lain-lain. Nanti sahabat UMKM tidak perlu takut nih, kayak apa sih? Jadi mau membuat secara manual Excel atau pembukuan secara laporan keuangan lengkap, nggak perlu khawatir seperti apa. Nanti kita di channel ini akan membahas kok sampai sana. Kita sama-sama belajar, berkembang bersama. Nah, jadi kewajiban penting ini, pencatatan ini penting loh untuk dasar sebenarnya untuk menghitung pajak dengan benar, membuktikan omset saat diaudit, terus menentukan skema pajak yang tepat nih, final atau non-final. Itu ya, kita bisa menentukan skemanya agar sebenarnya ya bisa terhitung semua lah, kita bisa memplaningkan secara tepat. Nah, keempat itu kita harus memilih skema pajak yang sesuai. Nah, UMKM itu dapat memilih dua sistem pelaporan pajak. Yang pertama, apakah skema PPh final 0,5% itu berlaku jika omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun ya, sahabat UMKM. Kemudian, ini tidak wajib membuat laporan keuangan lengkap. Lebih simpel, cocok untuk pemula. Nah, jadi UMKM yang pemula itu bisa menggunakan skema PPh final 0,5% ini saja. Perhitungannya tadi video sebelumnya kita sempat jelaskan ya Bapak Ibu. Itu cuma dari omset dikali 0,5% aja. Kemudian yang skema kedua adalah skema PPh normal non final. Ini berlaku jika omsetnya lebih besar dari 4,8 miliar per tahun atau pelaku usaha memilih keluar dari skema final. Jadi sahabat UMKM misalnya sudah nggak ini nih, sudah bukan pemula lagi. Nah, itu menggunakan PPh normal final. Itu syaratnya ya harus membuat laporan keuangan dan menghitung pajak berdasarkan laba bersihnya. Ini bisa lebih menguntungkan, misal seandainya jika margin laba kecil. Jadi perbedaannya kalau seandainya PPh final ini kita berdasarkan omset. Omset itu apa? Omset itu adalah laba kotor lah ya. Nah, laba kotornya itu yang langsung dikali 0,5%. Nah, kalau di skema kedua, PPh normal, itu dia lihatnya dari laba bersihnya aja. Gitu. Nah, kalau misalnya laba bersihnya kecil, mungkin karena operasional kita besar, cukup besar, atau biaya lain cukup besar, yang menghasilkan labanya kecil, itu yang dikenain pajak cuma labanya aja. Jadi, secara presentasi ya tidak memberatkan juga, tapi ya harus membuat laporan keuangan. Dan jangan khawatir Bapak Ibu, nanti kita juga di channel ini akan sama-sama belajar untuk membuat laporan keuangan juga. Nah, jadi note-nya di kesimpulan pada bab 3, MPWP dan NIB adalah fondasi legalitas usaha dan pajak. Wajib ya. Kemudian, pencatatan atau pembukuan adalah alat kontrol dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Kemudian, memilih skema pajak yang tepat akan memudahkan UMKM nih dalam pengelolaan usaha secara jangka panjang. Oke, itu ya video kita kali ini untuk belajar terkait kewajiban administrasi pajak umum. Nanti next video kita akan belajar nih terkait bagaimana cara hitung, bayar, dan lapor pajak. Wah, lebih keren lagi nih sahabat UMKM kalau kita bisa mengetahui cara menghitung, cara bayar, dan cara lapornya. Oke, sekian dulu ya video kali ini sahabat UMKM. Dan jangan lupa saya sediakan juga link di deskripsi itu adalah untuk e-booknya. Nah, jadi sahabat UMKM bisa juga nanti melihat di e-booknya tuh untuk belajar lagi lebih lanjut agar tidak lupa sambil nonton di HP juga nggak masalah. Dan kalau misalnya nanti dalam video juga pengen mulai mutar lagi video sebelumnya, ya monggo silakan Bapak Ibu. Semakin diputar, semakin ingat, semakin khatam Bapak Ibu.
Dan jangan lupa like dan sukses ya Bapak Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. See ya.